sanksi pidana bagi orang-orang yang memaksa masuk kantor pemerintah. Ini unik ya teman-teman semuanya. Bagaimana hukumnya jika seseorang memaksa untuk memasuki kantor pemerintah? Kita bahas mendasarkan pada KUH pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dan KUH pidana yang berlaku saat ini. Dalam pasal 260 KUH pidana 2023 dikatakan begini, ayat 1 ya. Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Ingat ya, ini adalah alternatif. Jadi ada alternatif pertama adalah pidana penjara dan yang kedua adalah pidana denda. Ayat 2. Dianggap memaksa masuk sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setiap orang yang masuk dengan merusak, memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang, serta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada malam. Jadi bagaimana kalau malam Pak Irawan? Tentu beda lagi aturannya. 3. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ayat 4. Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah 1/3. Kita lihat bagian penjelasan teman-teman semuanya. Ayat 1, yang dimaksud dengan kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum antara lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor gubernur, _bupati, _wali kota, dan kantor kelurahan. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut. Nah, bagaimana dengan ketentuan dalam KUH pidana yang berlaku pada saat video ini dibuat? Ayat 1 dikatakan, barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas perintah pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2, barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kehilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk. Ayat 3, jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Ayat 4, pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah 1/3 jika yang melakukan kejahatan 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Nah, kita lihat apa komentar yang bisa kita baca teman-teman semuanya. Ancaman pidana penjara dalam pasal 260 ayat 1 ya KUHP yang 2023 ini, pidana penjara paling lama 1 tahun 3 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2 yaitu maksimal 10 juta. Sedangkan dalam pasal 168 ayat 1 KUHP ancaman pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Dengan demikian, yang dalam KUHP yang baru ini lebih berat daripada KUHP yang berlaku saat ini, teman-teman. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 mengatur lebih berat sanksinya dibandingkan dengan KUHP yang berlaku saat ini. Ancaman
ya, ancaman pidana penjara dalam pasal 260 ayat 3, pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3, yaitu 50 juta ya. Sedangkan dalam pasal 168 ayat 3 KUH pidana, ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Lagi-lagi dengan demikian, ancaman pidana penjara pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP yang berlaku saat ini, teman-teman semua. Nah, semoga ini bisa menjadi bagian dari literasi hukum kita untuk kita memulainya ya, menyongsong keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Mantap teman-teman semuanya, semoga ada manfaatnya. Salam hormat dari saya, Iron Harahap. Mantap, mantap, mantap.